klien saya tidak terlibat di dalam tidak menyalahi prosedur dan tidak terlibat dalam hal ini. Bapak Kapolri sendiri yang saya ketahui itu turun tangan, semua diperiksa tuntas, dan hasilnya mereka meyakinkan memang ini pembunuhan. Tapi belum ada secara resmi dari Mabes gitu ya bilang bahwa ini pembunuhan. Dan tidak perlu orang lain tahu, nanti itu akan kita buka. Jadi apapun yang disampaikan Ibu Elsa, saya sih anggapnya hayalan tingkat tinggi. Pakai pribadi ya. Tidak ada yang menyerang pribadi Bu Tidak ada Elsa. menyerang pribadi. Tidak ada yang menyerang pribadi Bu Elsa. Bilang pusing lah, sekarang bilang hayalan tinggi. Saya bicara fakta. Anda itu jaga mulut Anda ya. Baik. Mulut Terpancing juga. nggak dijaga. Sangat tahu. Baik, Bu Titina. Kuasa hukum Rudiana ini ngeyel terus saat debat dan selalu mengatakan bahwa Rudiana tetap tidak bersalah. Akan tetapi dari pihak lain, dari kuasa hukum Sakatatal tetap menyatakan bahwa beberapa terpidana tersebut tidak bersalah. Dan ini perdebatannya, mari kita simak. Dan ini sangat seru sekali. Apa yang ingin Anda sampaikan soal itu? Saya sudah menjawab ya pernyataan dari Bapak Reza bahwa kepolisian yaitu Barreskrim sangat konsentrasi terhadap masalah ini. Pada tahap pertama sudah turun tangan Irwasum, Kompolnas, Propam, Komnas HAM dan semuanya memeriksa termasuk Ibtu Rudiana. Dan telah diumumkan keputusan oleh Propam bahwa klien saya tidak terlibat di dalam tidak menyalahi prosedur dan tidak terlibat dalam hal ini. Karena kan memang dia hanya pengamanan hanya palingan 30 menit. Pak Rudiana itu bersih, pokoknya tidak menyiksa Bu, tidak melakukan apa-apa karena memang sudah diumumkan bahwa tidak melanggar dan sudah sesuai prosedur. Kemudian dia dibuat laporan dan semuanya kan diserahkan, ada serah terima penyerahan kepada Kasat Serse Polres Cirebon Kota. Udah kan Kasat Serse itu pangkatnya lebih tinggi dari Ibtu. Ini sekarang Ibtu. Pada saat itu dia Aibtu, pembantu penyidik. Jadi nggak for nothing gitu loh untuk Kasat Serse. Kemudian tanggal 2 ada peristiwa yang menghebohkan, ada berantem itu si 8 terpidana itu babak belur. Langsung Polda Jabar menarik itu supaya jangan sampai disalahgunakan seolah ada konflik interest. Jadi tanggal 3 ada pemindahan kan, tahanan, berkas perkara semuanya pindah ke Polda. Dirnya itu kan pangkatnya kombes, alangkah tingginya. Ini Aibtu for nothing ya, nggak bisa cawe-cawe. Karena itu selalu yang orang kecil ini terus dituduh. Jadi saya sangat keberatan karena dia cuman berapa menit, 30 menit. Tiba-tiba dia, karena dia orang kecil, karena yang orang gede nggak berani mereka ini menuduh. Bu Elsa, kalau kemudian ada anggapan soal Polri yang cenderung menutup diri soal kasus ini. Itu pendapat orang, tapi yang jelas. Iya, pendapat Anda seperti itu, kita juga punya pendapat Bu. Dari yang pertama sudah ada pemeriksaan tadi saya jelaskan, dan yang kedua ini kira-kira sebulan yang lalu ya kalau nggak salah, Bapak Kapolri sendiri yang saya ketahui itu turun tangan, termasuk Densus, termasuk semualah turun tangan melakukan penyelidikan ini, termasuk diperiksakan terpidana Kapolri dulu, dirnya Kapolda yang dulu, semua diperiksa tuntas. Dan hasilnya tentu tidak secara detail saya tahu, tapi mereka meyakinkan memang ini pembunuhan. Dan saya tidak tahu apalagi yang mereka tetapkan kan internal. Saya juga cuman tahu bahwa itu memang mereka menindaklanjuti. Tapi belum ada secara resmi dari Mabes gitu ya bilang bahwa ini pembunuhan yang untuk saat ini ya, setelah dilakukan PK, karena ini PK kan lagi berjalan. Masa iya Mabes Polri bilang langsung itu adalah pembunuhan? Mengejar saksi-saksi yang dulu lalai untuk tidak diperiksa. Dan saya sudah mendapatkan beberapa saksi lagi yang memperkuat, yang melihat langsung pemindahan korban yang dari tempat itu dipindahkan ke flyover. Yang mana berapa saksi? Ada 2 saksi. Ada 2 saksi. Oke, apa upaya selanjutnya kalau gitu? Itu nanti kita amankan. Ya, DPO-nya kemana? Yang 3 DPO yang Peggy Perong dan yang dikatakan fiktif. Oke lah, yang fiktif kita buang. Terus yang Peggy Perong ini mana? Hingga saat ini juga kok nggak ada ditangkap gitu. Dan tidak perlu orang lain tahu, nanti itu akan kita buka. Dan itu saya juga yang turun tangan sendiri ya. Kemudian cuma menangkap ya DPO kelasnya kelas kuli bangunan, akan tapi hingga detik ini belum ketangkap-tangkap, kan bingung. Yang melihat 2 terpidana ini yang minta tolong ke suatu rumah,
di mana bajunya semua penuh darah. Oke, sampai di Dan situ dulu. banyak lagi yang saya tidak perlu, tetapi karena itu janganlah jangan selalu mengecil-kecilkan klien saya, menuduh-nuduh klien saya. Itu udah proses hukumnya kan sudah dari penyidikan Polda Jabar, kemudian kejaksaan, dan kemudian sampai ke pengadilan, dan juga kan waktu tanggal 1 September itu kan didampingin oleh tantenya, tantenya orang ada foto-fotonya. Kalau nggak Iya ya Bu, ya. Lagian sudah ingkrah ini ya Bu ya. Akan tetapi sudah ingkrah bermunculan saksi-saksi ya yang mengatakan bahwa dulu disuruh jadi saksi bohong, diarahkan ya kan, disuruh begini, disuruh begono. Nah, akhirnya timbul pertanyaan masyarakat. Masyarakat bagaimana mau percaya? Ya, sedangkan saksi-saksi ini orang-orang kecil semua, Bu. Lah, ibaratnya kelas-kelas kuli bangunan ya. Masa iya dia itu mau berbohong ya demi untuk dipenjara? Tidak mungkin. omnya. Dan kemudian yang saya ingatkan Bu Titin, itu ada formulir B4 tulisan tangan dari Saka Tatal yang mengakui menyesal telah memukul 1 kali almarhum Eki, dan ibu ikut tanda tangan. Itu tolong diakui. Iya, Itu kan di situ sudah ada dugaan penyiksaan ya kan, makanya mereka juga menandatangani saat itu. Mereka ini sangat terpojok. Bu Titin juga sebagai kuasa hukumnya tidak bisa apa-apa, katanya kan gitu. itu di kejaksaan, bukan di Polda. Apakah pada waktu itu Saka Tatal dipukul untuk menulis tangannya itu, Baik. pengakuan itu? Saya berikan kesempatan kepada Bu Titin untuk menjawab itu. Silakan Bu Titin. Itu juga disiksa itu. Pengacara juga kan harusnya ya punya hati, ya harus ada di tengah-tengah kan gitu. Kalau salah ya salah, kalau memang benar ya dilepaskan kan gitu. Ini ngeyel banget ya teman-teman ya. Kalau masalah 2016, mau orang suruh nulis apa, Saka Tatal waktu itu masih kecil. Sekarang yang lebih dahsyatnya lagi 2024, Sudirman itu juga sama nulis, sama mengakui 2024 loh setelah viral. Apa kabar di 2016 yang mereka betul-betul dalam kondisi penganiayaan yang luar biasa. Apapun yang ditulis, karena saya juga sudah komunikasi dengan yang dewasa, mereka juga betul-betul dalam kondisi yang sangat ketakutan, sangat tertekan. Dalam kondisi yang sudah babak belur, berdarah-darah, muka hampir tidak kelihatan. Itu yang disampaikan. Sekarang di 2024, Sudirman di 2024 yang sudah begitu viral juga dipaksa tidak mau bertemu dengan keluarga, mengakui dia ikut memukul. Jadi apapun yang disampaikan Ibu Elsa, saya sih tanggapnya hayalan tingkat tinggi. Nggak ada urusan-urusan begitu. 2016 itu semua ketakutan, Bu. Semua ketakutan. Ngomong nggak sama. Oke. Saya Kalau ngomong jangan. Mantap ya. Hayalan tingkat tinggi ya, langsung ya disikat ya sama Bunda Elsa Syarif, langsung ditanggapi. Pakai pribadi ya. tidak ada yang menyerang pribadi Bu Nggak ada Elsa. menyerang pribadi. Tidak ada yang Saya menyerang nggak pernah pribadi menyerang Bu Anda. Elsa. Bilang Oke. pusing lah, sekarang bilang hayalan tinggi. Saya bicara fakta. Anda itu jaga mulut Anda ya. Baik. Mulut Terpancing juga. nggak dijaga. Baik, Bu Titin nampaknya juga sudah menerima apa yang disampaikan oleh Bu Elsa. Saya ingin ke Mas Reza. Mas Reza, iya. Oke. Apakah seberat itu posisi Ibtu Rudiana saat ini? Saya menyimak dengan seksama apa yang tadi disampaikan Bu Elsa. Namun dengan segala hormat, Bu Elsa bukan bagian dari Mabes Polri. Beliau bukan bagian dari Baris. Tampar lah sama Bapak Reza Indragiri ya, karena tadi mengatakan atau Mabes Polri tadi sudah menyampaikan bahwa Ibtu Rudiana ini sudah sesuai prosedur dalam penanganannya, kan gitu ya. Krim bukan pula dari divisi humas. Alhasil, saya tetap memilih untuk menunggu informasi resmi dari Mabes Polri. Fair. Jadi saya tidak bisa a priori menolak ataupun a priori menerima apa yang disampaikan Bu Elsa, karena memang beliau tidak berada pada posisi untuk, betul kan ya Bu? Ibu tidak ada atas nama Polri kan? Bukan memberikan informasi. Betul. Terserah mau terima atau iya tidak. dong. Nah, Kalau saya tetap tidak terima karena Mabes Polri juga belum mengumumkannya secara resmi ya kan. saya memilih untuk tetap menunggu informasi dari Mabes Polri. Itu yang menurut saya akan sekali lagi menyelesaikan polemik ini. Saya cuma memberikan apakah tahu terjadi kepada pidana publik. atau tidak, ataukah terjadi pelanggaran etik atau tidak. Karena misalnya begini, adalah Bu Elsa yang mengklaim Mabes Polri sudah sampai pada sebuah simpulan bahwa ini pembunuhan. Ada kabar burung yang saya terima yang mengatakan justru Mabes Polri mengatakan tidak ada perbuatan pidana di balik meninggalnya kedua almarhum dan almarhumah, dan ada pelanggaran etik. Nah, saya mau pilih yang mana? Saya memilih untuk menantikan ada informasi resmi dari Mabes Polri. Boleh saya tahu sumbernya dari mana, Mas Reza? Namanya kabar burung. Tidak terlalu penting juga untuk kita perbincangkan siapa itu. Apakah Ordal ataukah siapa? Yang jelas kita hanya bisa menunggu kapan Mabes Polri konsekuen melaksanakan perintah Kapolri transparan. Saya bicara transparansi bukan berarti bahwa seluruh informasi 100% harus disampaikan oleh Polri kepada publik.
Tidak. Iya, internal. Kita juga paham mana informasi untuk kepentingan penyidikan dan seterusnya. Tapi tadi saya berspekulasi ya, firasat saya mengatakan karena kerja tim sus sudah selesai, simpulan sudah mereka capai, maka segera mungkinlah sampaikan kepada publik tentang temuan tersebut. Nah, kalau kayak Reca Indragiri ini kan memang ada di tengah-tengah ya, jadi tidak memihak gitu ya, dalam pembicaraannya itu tidak memihak seperti Bunda Elsa Sharif. Harus Ibtu Rudiana itu benar. Atau tidak pidana di balik kematian Eki dan Tina, ada atau tidak pelanggaran etik yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana dan para penyidik lainnya. Oke. PK kemudian sedang berjalan, saka tatal, kita masih menunggu keputusan dari MA, kemudian PK terpidana sidangnya masih akan terus berlanjut. Apa kemudian implikasinya ketika PK ini kemudian dikabulkan oleh hakim? Oh, ya sudah jelas kalau PK dikabulkan oleh hakim, simpulan kita tentang peristiwa Cirebon berbalik 180 derajat. No case, tidak ada persoalan pidana. Benar bahwa hasil otopsi mengatakan bahwa kedua korban meninggal sebagai kematian tidak wajar. Tapi ternyata kematian tidak wajarnya bukan merupakan akibat perbuatan pidana. Dan sebaliknya, terbuka ruang pertanggungjawaban etik. Jadi betapapun tadi kalau Bu Elsa mengatakan Mantap. bahwa Ibtu Rudiana, hanya Ibtu Rudiana atau para penyidik lainnya Ibu yang tidak melanggar etik menurut Ibu? Semuanya. Nah, semua tidak melanggar Iya. etik. Tapi kalau ternyata Nah, semuanya katanya gitu ya. ya, Belum ada putusan. tapi kalau itu. ternyata Mahkamah Agung mengabulkan PK, maka justru kebalikannya, terbuka ruang pertanggungjawaban etik bagi Ibtu Rudiana dan para penyidik lainnya. Oke, Bu Elsa mungkin punya pandangan apabila memang PK ini kemudian dikabulkan hakim, what's next? Kita tetap tunduk kepada putusan, ya. Iya. Apapun putusannya Nah, kita terima. itu dong, ya. Dan jika kalau ditolak ya sudah, ya. Itu yang memang kalau dari fakta-fakta yang kami dapati itu, ya Terus kalau diterima, insya Allah ditolak ya. Tetapi kalau sampai diterima, ya tentu itu kewenangan dari kepolisian, bukan kewenangan saya. Berarti ada kemungkinan bingung ya. bahwa kalau itu diterima berarti Ibtu Rudiana harus bertanggung jawab. Nggak bisa begitu, itu kan nanti diperiksa siapa yang bertanggung jawab, karena Rudiana itu kan hanya 30 menit dan sudah pernah diperiksa di Ada propam. blunder ya. Benar-benar blunder nih jadinya ya. Itu propam itu etik loh. Dan itu waktu pemeriksaan itu sudah diumumkan, kalau nggak salah Pak Reza juga mungkin udah tahu ya, diumumkan oleh Divisi Humas Mabes Polri. Divisi Humas Mabes Polri. Iya, Sekian udah. bulan silam. Iya, dan kemudian ada lagi sebulan lalu langsung Kapolri memeriksa. Dan saya tahu karena Pak Rudiana diperiksa di sana, saya kan jadi tanya siapa aja yang diperiksa ini. Nah, terus kesimpulannya kalau kami lihat tentu sangat rahasia sekali ya, dengan posisinya masih tetap di sini ya, mungkin mereka masih menunggu putusan PK. Oke, Ya, rahasia, tapi tentu di sisi lain kan publik juga perlu tahu Ini ya, soal transparansi ini. yang saya katakan tadi. Transparansi, karena kalau kemudian tertutup rapat, satu, loh, seolah-olah kok instruksi Kapolri tidak diikuti. Iya. Dan yang kedua, tidak adanya sikap transparan, bahkan 0,01% pun itu akan bisa memancing kecaman dari masyarakat. Ya, saya berharap tidak demikian. Ya itu dia, Bu Elsa saja sebagai kuasa hukum tidak mengetahui detail soal itu pemeriksaan internal itu. mereka. Jadi nanti apa kebijakan yang diputuskan dari hasil yang didapati oleh Mabes Polri dari pemeriksaan, termasuk terpidana juga diperiksa loh. Jadi saya nggak bisa mau melampaui hal itu. Yang jelas ya kan bukan saya kan orang luar. Yang Baik. jelas pada saat ini mereka meyakini itu pembunuhan, itu aja yang saya tahu. Saya bingung ya, terus terang begini. Ketika menangani kasus Verdi Sambo, dalam waktu sekitar 1,5 bulan, Mabes Polri sudah luar biasa gesit masuk ke 3 dimensi. Etik diselesaikan, berujung pada pemecatan Verdi Sambo. Pidana berjalan, politik pun berjalan. Bagaimana kemudian Kapolri melakukan rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPR RI untuk mengupdate wakil rakyat terkait dengan Betul bagaimana sekali, Bos ya. Ini Rudiana ini istimewa ya. Verdi Sambo itu benar etik berjalan ya, politik berjalan ya kan. Terus pemecatan juga berjalan. perkembangan penanganan kasus Verdi Sambo. Pidana, etik, politik. Simultan dalam waktu 1,5 bulan beres. Peristiwa Cirebon ini udah berbulan-bulan ini. Sejak pertama kali kita gempar menyimak katanya ada orang yang kesurupan dalam film Vina, tapi kemudian perhatian publik beralih lagi dari hal-hal mistik ke hal-hal penegakan hukum. Sudah berbulan-bulan. Benar sekali. Sudah berbulan-bulan. Sekarang Rudiana masih enak-enak duduk ya menjadi Kapolsek. Pidananya mana? Etiknya mana? Politiknya mana? Tanda tanya. Kenapa ya bisa begitu ya? Saya tidak tahu. Saya pun bingung. Nah, Mas Reza bingung, saya Iya. juga bingung, Bu Elsa juga bingung, kita semuanya bingung karena memang tidak ada penjelasan detail, apalagi terkait dengan tadi tidak ada pelanggaran kode etik. Kami tahu itu, tapi tidak ada penjelasan detail. Sepertinya
penyidikan itu seperti apa, kemudian memunculkan kesimpulan seperti itu. Artinya tidak ada transparansi di sini. Saya ingin langsung menuju ke Bu Titin. Bu Titin, apa kabar PK Sakatatal? PK Sakatatal sampai saat ini kami belum menerima informasi, Mbak, baik dari pengadilan maupun dari pengadilan negeri tentunya. Belum dapat informasi apa-apa, Mbak. Estimasi waktunya kapan kira-kira Bu Titin? Kelihatannya wartawan yang harus mendorong ke Mahkamah Agung keputusannya. Baik, kami dapat informasi bahwa paling cepat katanya 3 bulan. Tapi kemarin kami berdiskusi dengan Pak Susno. Menurut Pak Susno harusnya itu dalam seminggu seharusnya sudah bisa selesai dengan berbagai macam pertimbangan. Salah satunya adalah soal putusan MA. Tapi tentu kita masih menunggu bagaimana ini selanjutnya. PK Sakatatal pun kita masih mencermati soal PK para terpidana. Saya ingin ke Mas Raden. Terakhir Mas Raden, dengan berbagai macam polemik. Nah, oke teman-teman. Jadi sampai di sini videonya, dan kita akan sambung lagi dan kita akan dan kita akan mengupas lagi berita tentang kasus Vina Cirebon di hari berikutnya. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai.